beberapa bentuk dan nanti akan membentuk sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di sini saya buat lagi 2 dimensi. Nanti setelah dari 2 dimensi tersebut akan dikonversi lagi menjadi 3 dimensi. Jadi intinya pada SolidWorks prinsipnya seperti itu. Jadi berawal dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dan ini bisa misalnya langsung ditarik atau di-drag ya, nanti gampangannya seperti itu, bisa diedit sesuai dengan ukuran berapapun yang diinginkan. Dan ini untuk yang terakhir bisa ditambahkan beberapa bentuk objek lagi untuk melengkapi komponen yang diinginkan. Dan nanti di sini ada fitur ini dynamic mirror entities. Jadi di sini nanti sangat berguna kalau misalkan benda yang kita buat ini simetris. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi semuanya bisa menyesuaikan dengan bentuknya. Nah, saya bikin dynamic mirror entities. Jadi nanti waktu di sini ada satu bentuk nanti akan termirror atau tercermin di sebelahnya seperti ini. Jadi ini nanti bisa secara otomatis, makanya nanti bisa mempercepat proses desain. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti biasa diberi dimensi, saya percepat. Dan nanti setelah sudah menjadi bentuk yang diinginkan, nanti bisa dikonversi menjadi 3 dimensi, seperti ini. Dan nanti ukurannya untuk posisinya pun juga bisa sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu. Nah, untuk tadi sketch 2D yang sudah digunakan itu bisa digunakan kembali. Jadi bisa menghemat jumlah sketch yang diinginkan. Seperti ini. Dan terakhir tinggal memotong saja di bagian lubang sini agar tembus. Nah, kira-kira seperti itu untuk proses desain yang ada di SolidWorks. Jadi sangat cepat sekali untuk prosesnya dan prinsipnya itu dari sketch 2 dimensi menuju 3 dimensi. Baik, seperti ini. Dan bisa memasukkan juga materialnya sesuai dengan yang diinginkan. Nanti untuk materialnya di sini itu sudah disediakan oleh SolidWorks. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan sudah jadi beberapa komponen, nanti akan disatukan ke dalam satu assembly. Jadi tinggal memasukkan beberapa komponen saja dan setelah itu nanti akan dirangkai sesuai dengan keinginannya. Nah, bisa langsung drag and drop seperti itu. Nah, jadi untuk proses assembly-nya pun juga sangat cepat. Jadi tinggal memasukkan saja beberapa komponen yang dibutuhkan dan hingga menjadi satu assembly yang diinginkan. Kira-kira seperti itu. Nah, tinggal masukkan lagi, bisa diarahkan maupun menambahkan untuk hubungannya antar komponen secara manual seperti ini pun juga bisa. Tinggal memilih apakah mau menempel, ataukah hanya paralel, ataukah tegak lurus, atau bersentuhan, atau tangent, itu juga bisa diarahkan di sini. Nah, untuk menambahkan komponen pun juga bisa langsung drag dari sini, dari sebelah kiri drag langsung ke kanan, dan langsung di assembly seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk assembly yang ada di SolidWorks. Dan nanti untuk assembly pun juga disediakan yang namanya explode view. Jadi explode view ini seakan-akan seperti dibongkar assembly-nya. Jadi nanti explode view ini akan berguna waktu digambar 2 dimensi atau mechanical drawing-nya. Jadi nanti ini akan dimasukkan ke dalam drawings seperti itu. Nah, di sini tambahan untuk proses assembly, di sini ada yang namanya toolbox. Jadi, misalkan dalam satu assembly ini terdapat komponen standar internasional seperti baut, ada mur, dan juga ada bearing. Nah, di sini tidak perlu menggambar lagi, Pak. Jadi, di sini sudah disediakan di sebelah kanan sini, ada bearing, ada mur, dan ada baut, banyak sudah tersedia. Dan di sini standarnya sudah internasional, Pak. Dan untuk ukurannya juga sudah standar internasional. Tinggal drag and drop saja seperti tadi. Jadi dengan menggunakan toolbox ini dapat menghemat waktu, tidak perlu mendesain lagi komponen seperti baut dan juga murnya. Jadi sangat mempercepat sekali dalam proses assembly-nya. Seperti ini. Lalu untuk fitur lainnya yang ada di 3D CAD-nya. Jadi di sini ada tambahannya yaitu ada sheet metal
dan juga nanti untuk weldment. Jadi yang pertama saya akan buka dulu sheet metalnya. Jadi di sini untuk mendesain plat tipis. Nah, jadi misalkan plat tipis seperti ini, biasanya kan ada proses penekukan, lalu ada proses pancing, ada forming, lalu ada cutting juga, dan di sini semuanya bisa dilakukan di SolidWorks. Dan nanti untuk fitur sheet metal ini yang paling powerful dapat dibentangkan seperti ini. Jadi sudah jadi produknya seperti ini, nanti dapat dibentangkan menjadi gambar yang kanan seperti ini, sehingga untuk melihat kira-kira berapa nih raw material yang dibutuhkan, panjang dan juga lebarnya dari plat yang dibutuhkan. Nah, itu yang paling powerful di SolidWorks yang di sheet metal ini. Lalu ada juga di sini weldment. Jadi weldment ini sangat berguna untuk rangka dan juga konstruksi. Dan tentunya kalau konstruksi kan banyak sekali profilnya ya Pak. Jadi ada profil L, ada profil I, ada kotak, dan juga ada pipa yang bulat. Nah, di sini semuanya ini sudah disediakan oleh SolidWorks. Jadi walaupun nanti tidak ada di SolidWorks, nanti bisa custom sendiri Pak. Jadi untuk profilnya. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya terbatas profil itu saja. Dan di sini pun untuk prosesnya hampir sama seperti tadi Pak. Jadi bikin sketsanya dulu sesuai dengan bentuk dari rangkanya, nanti langsung pilih profilnya yang mana dan nanti akan di-apply atau dimasukkan ke dalam garis atau sketsa tersebut. Dan nanti jadinya sesuai dengan bentuk dari sketsa itu untuk rangkanya. Dan tentunya kalau ngomongin masalah struktur pasti nggak jauh-jauh dari masalah join ya. Jadi pertemuan antara dua struktur ini. Dan jadi untuk di SolidWorks ini joinnya tuh dapat diedit kembali. Jadi bisa seperti ini, ataukah mungkin seperti ini, atau mungkin meter seperti ini. Itu nanti dapat diedit untuk joinnya. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya jadi seperti yang itu saja, tapi semuanya ini dapat diedit. Lalu ada tambahan juga untuk weld symbol, jadi untuk proses pengelasan ya. Jadi di sini dapat ditambahkan juga untuk proses pengelasannya diameternya berapa, lalu jenis lasnya apa, itu nanti semua dapat ditambahkan dan nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi secara 3D-nya saja sudah bisa melihat nih, kira-kira mana saja nanti bagian-bagian yang dilas. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini nanti juga akan bisa muncul di gambar 2D drawing-nya atau di mechanical drawing-nya. Seperti itu untuk weldment yang ada di SolidWorks. Mungkin ada yang ditanyakan Pak, jangan malu-malu, boleh langsung menanyakan ke Mas Gilang jika ada yang ditanyakan. Silakan Pak, jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau misalkan belum ada, saya coba lanjut dulu ya Pak. Tapi nanti kalau misalkan setelah saya selesai presentasi, mau ingin melihat demo apa nih, atau pengen melihat fitur ini ada atau tidak, fitur ini ada atau tidak, nanti bisa didiskusikan saat nanti akhir setelah presentasi pun juga boleh, silahkan. Gitu. Tapi untuk ini coba saya lanjut dulu. Jadi yang selanjutnya nih ada proses dari drawingnya. Jadi nanti di sini untuk drawingnya pun juga banyak sekali fitur yang memudahkan sekali untuk proses pembuatan dari gambar 2 dimensi ini. Nah, di sini kita akan melihat. Jadi untuk pandangannya tinggal drag and drop saja dari sini. Jadi dalam drawing ada SolidWorks ini itu terintegrasi dengan model 3D-nya. Jadi kalau di model 3D-nya ada perubahan bentuk dan juga ukuran, itu nanti di gambar 2D yang ada di SolidWorks ini akan otomatis terupdate juga sesuai dengan bentuk 3D-nya seperti itu. Tidak hanya pandangan 2D saja seperti ini, tapi pandangan 3 dimensi seperti isometrik, dimetrik itu juga bisa dimunculkan di sini, maupun juga berwarna sesuai dengan teksturnya dapat dimunculkan di sini. Dan tadi ada explode view ya waktu untuk assembly-nya, dan di sini dapat dimunculkan. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah juga untuk memunculkan explode view-nya. Lalu di sini ada auto balloon. Jadi penomoran komponen secara otomatis, jadi tidak perlu menomori satu-satu lagi, semuanya sudah otomatis di SolidWorks.
Lalu untuk bill of materialnya pun juga sudah sangat mudah, tinggal beberapa klik saja. Nah, seperti ini langsung muncul BOM-nya, seperti itu. Lalu selanjutnya tadi sudah ada gambar assembly, sekarang gambar untuk komponen atau individual per part-nya, itu juga bisa di satu file yang sama. Lalu ukuran kertasnya ingin ganti nih, dalam satu file yang sama pun juga bisa. Jadi tadi A3, sekarang A4. Dan ini untuk memunculkan untuk partnya. Jadi sama, tinggal drag and drop saja. Seperti itu. Lalu ada proyeksinya, bisa proyeksi. Di sini pun proyeksinya ada Eropa, ada Amerika juga. Jadi semuanya sudah tersedia di SolidWorks. Lalu untuk pandangan sampingnya nih, misalkan saya ingin yang potongan atau yang section, jadi ada juga potongan section, tapi tidak hanya section saja ya, jadi ada broken out, ada break, ada crop, tapi di sini untuk sebagai contohnya, untuk pandangannya misalkan section. Lalu setelah itu yang terakhir ada model item, jadi tadi kita kan sudah mendesain 3D-nya, lalu ada ukuran-ukurannya juga dari 3D-nya tadi, dapat dimunculkan secara otomatis di sini. Nah, jadi tidak perlu repot-repot lagi nih untuk memunculkan dimensinya, hanya beberapa kali klik saja sudah muncul semuanya di sini. Nanti kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada yang kelebihan, itu nanti bisa di delete juga atau diatur kembali. Nah, misalkan seperti ini, diatur sesuai dengan nanti lebih gampang dibacanya seperti itu. Jadi semuanya istilahnya sangat fleksibel dan sangat editable sekali. Jadi seperti itu untuk drawingnya, jadi sangat mempercepat proses dari drawing atau pembuatan dari 2D drawing ini. Gitu. Lalu tambahannya untuk 2D drawingnya nih ada drawing untuk sheet metal. Jadi sheet metal ini itu nanti dapat dibentangkan ya, jadi seperti ini. Jadi nanti dapat mengetahui kira-kira berapa nih panjang dan lebar yang dibutuhkan atau ukuran raw materialnya ya, kira-kira berapa nih yang dibutuhkan untuk nanti sheet metal tersebut. Lalu nanti di weldment yang di sebelah kiri ini, nanti kelebihannya adalah dapat memunculkan ini total length atau panjang total. Jadi untuk struktur ini kan kita membutuhkan banyak struktur ya, jadi tidak hanya yang pendek tapi juga yang panjang seperti ini. Nah, kira-kira untuk desain yang seperti ini itu kira-kira membutuhkan panjang totalnya berapa sih untuk setiap profilnya. Jadi di sini ada profil 30 kali 30, lalu ada profil 20 kali 20, dan di sini sudah ada nih panjang total untuk per profilnya. Nah, di sini misalkan yang 30 kali 30 itu ternyata sekitar 4000 mm, berarti sekitar 4 meter. Nah, jadi untuk raw material pun juga sudah bisa disiapkan dari awal nih dengan adanya informasi seperti ini. Nah, jadi meminimalkan sekali untuk kelebihan pembelian raw material. Nah, di sini juga ada yang namanya costing. Jadi costing ini istilahnya dapat mengestimasi kira-kira berapa sih harga pokok produk yang tadi sudah saya desain seperti ini. Jadi nanti costing ini dapat dimunculkan di assembly maupun per komponen individual. Jadi nanti bisa dua-duanya. Jadi nanti akan muncul estimate cost per assembly atau cost per part di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu di sini pun juga ada simulasi. Jadi tadi kita sudah mendesain, kita sudah mengassembly, lalu kita sudah membuat 2D drawingnya. Nah, pertanyaannya sekarang kan kira-kira nih, apa yang sudah kita desain tadi itu kuat apa enggak sih untuk kita gunakan dalam realnya seperti itu. Nah, di sini untuk mengetahui performa dari desain yang telah kita buat ini ada namanya SolidWorks Simulation. Dan di sini kalau melihat dari user interface-nya, jadi di sini masih dalam satu platform dengan 3D desainnya tadi. Jadi tidak usah pindah-pindah software. Sini sudah ada dalam satu platform untuk simulasinya. Nah, di sini kita akan melihat nih kira-kira bagaimana sih proses simulasi yang ada di SolidWorks. Nah, jadi yang pertama pasti kita menginput dulu materialnya. Habis itu di sini ada fixture-nya, jadi bagian yang diasumsikan tidak bergerak. Lalu di sini ada load-nya atau ada bebannya. Nah, bebannya yang warna ungu ini. Lalu nanti hasilnya ada stress seperti ini dan bisa disimulasikan juga kira-kira
animasinya itu seperti apa. Lalu di sini ada displacement, ada strain atau regangan, dan yang pasti di sini dapat mengetahui faktor of safety atau faktor dari keamanan. Jadi apakah sudah aman untuk digunakan. Jadi nanti dapat mengetahui bagian kritis nih dari desain yang telah dibuat tadi. Lalu saya coba lagi untuk meningkatkan dari load-nya atau bebannya. Nah, lalu nanti habis ini kita akan mengetahui nih kira-kira sampai batas mana sih produk kita ini dapat digunakan atau batasnya sampai mana sih sampai nanti benda ini rusak seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya compare result. Jadi untuk membandingkan antara studi dari simulasinya. Nah, jadi di sini kan akan sangat jelas nih. Wah, ternyata untuk beban segini masih kuat dan untuk maksimalnya bebannya sekian. Nah, di sini dapat melihat dari perbedaan warnanya tersebut. Jadi nanti dengan adanya SolidWorks Simulation ini dapat memvalidasi untuk nantinya produk yang dihasilkan itu lebih kuat atau mungkin lebih safety digunakan untuk banyak masyarakat atau mungkin nanti untuk yang berhubungan langsung dengan keselamatan ya tentunya. Nah, nanti simulasi dapat membantu untuk validasi di situ. Lalu tadi sudah semuanya, jadi sekarang tinggal final assembly-nya saja. Jadi assembly juga nanti bisa di-assembly kembali. Jadi biasanya kalau assembly dalam assembly kan namanya sub assembly ya seperti itu. Nah, di sini bisa di langsung assembly sama seperti tadi caranya, hanya metodenya saja yang berbeda. Ada yang drag and drop, tapi ada juga yang ditambahkan secara manual. Nah, seperti ini. Lalu memunculkan semua komponennya, lalu tinggal di match saja atau dirangkai saja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini nih. Itu dan ini dapat disimulasikan nih gerakannya kira-kira kalau digunakan itu seperti apa. Seperti itu untuk final assembly-nya. Dan ini sebagai tambahan untuk di SolidWorks ini juga ada SolidWorks Cam. Jadi kita di sini provide untuk cam yang milling 3 aksis dan juga untuk engraving. Jadi di sini untuk user interface-nya pun juga sama kayak tadi. Jadi sebenarnya masih dalam satu platform. Jadi untuk simulasi dan juga cam-nya itu tidak usah pindah software yang lainnya. Jadi semuanya ini sudah tersedia di dalam SolidWorks. Dan prosesnya pun juga terbilang mudah untuk SolidWorks Simulation. Jadi yang pasti pertama kan menentukan koordinatnya dulu. Lalu setelah itu nanti untuk kontur-konturnya atau apa saja yang akan dipotong itu nanti bisa ditambahkan secara otomatis. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai nanti akhirnya jadi toolpath atau nanti untuk jalur pemotongannya. Nah, di sini. Lalu nanti terakhir-terakhirnya setelah sudah jadi semua, itu nanti dapat disimulasikan. Jadi apakah sudah benar nih yang tadi diinput. Nah, kira-kira seperti ini. Dapat disimulasikan apakah sudah benar untuk yang kita input tadi untuk G-code-nya. Nanti untuk output-nya itu tersedia post processor untuk beberapa tipe controller. Jadi biasakan kalau CNC ada Fanu, ada Sinumerik, lalu ada Akramatik, ada Mitsubishi juga, dan itu nanti sudah tersedia di SolidWorks ini. Nanti kalau misalkan memang di sini tidak ada, nanti bisa ditambahkan lagi dengan browse yang ada di sini. Jadi nanti yang diinginkan post prosesornya itu nanti bisa sesuai dengan mesin yang ada di Universitas Ibnu Khaldun juga. Lalu nanti outputnya itu berupa NC code yang editable. Jadi di sebelah sini, jadi nanti berupa G code seperti ini, dan ini nanti masih bisa diedit kembali. Jadi misalkan di sini mau ditambahkan kode apa, G code apa, di sini nanti bisa langsung ditambahkan dan di sini nanti bisa disimulasikan juga seperti itu. Jadi ini kira-kira ringkasan yang saya sampaikan tadi. Jadi dari awal konsep desain sampai terakhir nanti produknya jadi, itu nanti SolidWorks dapat membantu sesuai dengan fitur yang diinginkan. Jadi di sini 3D design, drawings, assembly, simulasi,
CAM, dan nanti yang lainnya itu dapat dilakukan di SolidWorks. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan kalau misalkan ada pertanyaan dipersilakan.